semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi bersama saya Dr. Yunus Dewanta di channel Dr. Nui. Oke, jadi di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang corona ya. Jadi masih tentang corona-coronaan. Kita akan membahas mengenai isolasi mandiri. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika saya praktek, memang banyak sekali pasien yang saya sarankan untuk isolasi mandiri. Terus mereka bertanya, dok, apa sih yang dimaksud isolasi mandiri? Saya harus ngapain aja? Kenapa kok saya nggak diisolasi di rumah sakit, tapi di rumah? Nah, ini nanti kita akan membahas apa saja yang bisa kita lakukan ketika kita harus atau disyaratkan melakukan isolasi mandiri. Oke, yang pertama, jadi apa itu isolasi mandiri? Nah, isolasi mandiri itu adalah kita membatasi ruang lingkup kita untuk mencegah penyebaran virus corona, baik secara sukarela, jadi kemauan kita sendiri, atau karena anjuran dari tenaga medis atau anjuran dari dokter. Jadi ada dua, bisa karena kita yang memang menyadari bahwa kita sakit, kita mengisolasi diri kita sendiri, atau memang kita sudah periksa ke dokter, kita ke rumah sakit atau ke Vaskes, fasilitas kesehatan, terus kita dianjurkan. Nah, itu adalah arti dari isolasi mandiri. Oke, lalu apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan anjuran atau kita akan melakukan isolasi mandiri di rumah? Yang pertama, idealnya orang yang melakukan isolasi mandiri harus mendapatkan ruangan yang terpisah. Jadi dia harus tersendiri dengan keluarga-keluarga yang lainnya atau saudara-saudaranya yang ada di rumah, atau anaknya atau orang tuanya. Jadi dia harus pada kamar yang tersendiri. Kenapa? Ya supaya tidak justru malah menulari, karena kan penularan COVID-19 ini melalui penyebaran droplet ya, dari kontak dengan barang-barang yang ada di sekitarnya. Jadi sebisa mungkin harus ruangan yang terpisah. Ya walaupun memang setiap orang, setiap keluarga punya kondisi yang berbeda-beda rumahnya. Jadi bisa tergantung dari jumlah orangnya, terus jumlah ruangannya. Kita kan nggak bisa memaksa, tapi semaksimal mungkin, seoptimal mungkin diusahakan supaya ruangannya untuk yang sedang mengisolasi diri sendiri di rumah itu harus tersendiri. Yang kedua, harus tetap jaga jarak 1 meter ya. Jadi kita tetap harus melakukan physical distancing. Jadi ketika ada di rumah, misalnya ada yang mau memberikan makanan atau memberikan alat-alat pribadi yang lainnya, alat mandi atau ngasih sesuatu dari luar, di kamar kita, maka tetap harus menjaga jarak 1 meter. Misalnya di pintu ditaruh dulu di situ, kemudian ketika barangnya sudah ditaruh, orang yang ngasih yang jauh, lah kemudian kita baru ngambil itu. Jadi tetap harus physical distancing 1 meter, jangan sampai ada kontak erat. Nah ini malah nanti akan menjadi menulari keluarga kita. Yang ketiga, sebisa mungkin hindari pemakaian barang pribadi secara bersama-sama. Alat makan, alat mandi, handuk, kemudian tempat minum dan lain sebagainya, baju ya. Jadi itu jangan sampai dipakai bersama, harus tersendiri, supaya nanti virus yang mungkin kita misalnya kita kena virus, terus kemudian virusnya menempel di alat pribadi kita, tidak menulari keluarga kita yang ada di rumah. Kemudian yang keempat, cuci alat makan kita dengan air mengalir dan sabun. Jadi cukup dengan sabun biasa ya, tidak perlu misalnya dengan desinfektan yang aneh-aneh, tidak apa-apa. Jadi dengan deterjen biasa atau sabun untuk sabun piring, sabun cuci piring biasa itu masih bisa, dan itu bisa membunuh virusnya. Oke, selanjutnya pakaian kotor atau baju-baju kita yang sudah kita gunakan harus diletakkan di wadah-wadah yang tersendiri. Jangan misalnya dicampur dengan keluarga kita, ya sama aja, virusnya nanti mencampur di situ, ketika dicuci malah bisa menulari. Jadi disendirikan, misalnya di plastik sendiri atau di wadah tersendiri lah pokoknya ya, supaya tidak malah menulari, karena nanti proses berikutnya pencuciannya juga harus tersendiri. Nah, jadi selanjutnya baju-baju yang kotor tadi yang sudah di wadah tersendiri dicuci dengan air hangat ya, dicuci tersendiri dengan air hangat, suhunya sekitar 60 sampai 90 derajat Celcius dengan deterjen biasa. Itu sudah cukup untuk membunuh kuman-kuman yang menempel di baju-baju kotor tersebut. Oke, selanjutnya selalu menggunakan masker ketika di rumah ya. Jadi tidak harus waktu keluar. Waktu di rumah pun ketika Anda mengisolasi mandiri, tetap harus menggunakan masker. Jadi dengan adanya masker ini, kita mengharapkan supaya orang-orang yang ada di rumah kita, keluarga kita, terhindar dari virus COVID-19 karena kita sudah menyaringnya dengan masker yang kita pakai. Nah, selanjutnya, kalau kalian terpaksa kondisi darurat harus meninggalkan rumah, nah ini juga harus menggunakan masker.
Jadi tadi di rumah pakai masker, ketika darurat kalian keluar juga harus pakai masker. Malah justru ini lebih penting ya. Ini karena kan di luar sana juga banyak virus-virus yang berkeliaran. Nah ini supaya ya kalian nggak menularkan, kalian juga nggak tambah tertular. Kemudian ketika kalian keluar juga harus menghindari menggunakan transportasi publik. Jadi kalau bisa pakai kendaraan pribadi kalau memungkinkan, jangan pakai kendaraan umum. Karena di situ kita nggak bisa mengontrol dan kita nggak tahu situasinya. Orang di sekitar kita, di samping kita itu ada yang terinfeksi virus corona atau enggak. Lalu kemudian hindari kerumunan. Jadi kalau kalian mau keluar ya jangan sampai berada di sebuah kerumunan, karena itu kalian bisa menulari atau justru bisa tertular. Itu akan berbahaya. Oke, selanjutnya ketika kalian melakukan isolasi mandiri, usahakan sirkulasi udara atau ventilasi yang ada di ruangan kalian tempat mengisolasi itu bagus, supaya di sekitar situ udaranya ketika dia bagus maka gampang untuk membuang virusnya keluar. Tidak ada virus yang berputar atau berkutat di ruangan kalian tersebut sehingga tidak mudah menginfeksi keluarga kita yang ada di rumah. Oke, selanjutnya manfaatkan fasilitas telemedicine. Banyak sekarang rumah sakit, fasilitas kesehatan, klinik yang menyediakan layanan konsultasi online. Nah ini bisa kalian manfaatkan supaya kalian tidak pakai keluar ya. Jadi cukup di rumah, kalian bisa konsultasi mengenai keadaan kesehatan kalian. Nah itu cukup bagus sehingga misalnya kalian butuh terapi apa, butuh obat apa, itu kalian bisa di rumah. Tidak perlu untuk keluar dan menghindari untuk penyebaran virus corona ini. Baik, selanjutnya cek suhu harian. Jadi saya sarankan kalian mengecek suhu kalian dalam satu hari itu 2 kali, pagi hari kemudian malam hari. Nah di situ kalian bisa menggunakan alat-alat yang murah saja, jangan pakai termogan, itu kan mahal ya. Jadi bisa pakai termometer yang digital, itu harganya sekitarnya 20-30 ribu. Itu bisa dibeli di alat kesehatan, toko alat kes. Dengan menggunakan itu sudah cukup bisa mengetahui suhu kalian secara teratur. Oke, selanjutnya berjemur ya. Jadi usahakan kalian ketika mengisolasi mandiri di rumah menyempatkan waktu untuk berjemur di pagi hari. Waktunya sekitar dari jam 9 sampai jam 11 selama 15 sampai 20 menit ya. Nah di situ kalian akan mendapatkan vitamin D. Nah, vitamin D itu bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh kalian untuk melawan virus corona ini. Yang terakhir, bila gejala yang kalian alami memberat, misalnya dari nggak ada gejala kok jadi ada gejala, atau kalian sudah punya batuk terus ada demam malah semakin memberat atau muncul sesak, nah ini kalian sudah harus menghubungi fasilitas kesehatan atau mendatangi fasilitas kesehatan. Jangan ditunda lagi, dan langsung berangkat ke sana untuk dilakukan penanganan. Jangan kalau misalnya sudah ada perberatan gejala, kalian malah diteruskan isolasi mandirinya di rumah, itu justru akan membahayakan diri kalian. Jadi segera langsung mencari pertolongan medis. Oke, jadi itu semua ya yang harus kalian lakukan ketika kalian melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, terus sampai kapan kalian ini melakukan isolasi mandiri atau berdiam diri di rumah itu? Saran saya adalah selama 14 hari. Oke, jadi sekian video saya kali ini. Mari kita bersama-sama memerangi virus corona ini. Jadi garda terdepan untuk mencegah penyebaran virus corona ini adalah kalian, masyarakat yang ada di luar. Kami tenaga medis ini garda terbelakang ya. Jadi jangan sampai kalian itu masuk ke rumah sakit atau menemui kami, ini jangan sampai. Jadi sebisa mungkin dicegah, karena mencegah kan lebih baik daripada mengobati. Oke, jika kalian masih ingin mendapatkan info-info update dari saya, jangan lupa subscribe, terus like, atau juga komen. Kalian bisa misalnya request, "Dok, saya ingin tema ini diangkat," atau "Dok, saya ingin tanya ini." Nah, itu kalian bisa tulis di kolom komen. Nanti akan saya pertimbangkan untuk saya jadikan bahan untuk pembahasan. Kalian juga bisa tanya-tanya di akun sosial media saya. Saya taruh di sini seperti biasa. Nanti boleh kalian DM, nanti kalau saya senggang akan saya balas. Sekian video saya kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.